Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kapri Cahyani dengan NPM 1005 dan rekan sekelompok saya yaitu Fira Rizdayanti Hasanah dengan NPM 1002. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kecelakaan kerja. Di sini kami memiliki dua kasus, yaitu pada kasus pertama ada kecelakaan fatal pada pengeboran minyak bumi. Pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang berada di bawah atau berada di tengah laut, yaitu pengeboran minyak bumi. Dapat kita ketahui, pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat fatal, yaitu dapat berakibat kematian. Dan pada kasus kedua, yaitu kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi. Pekerjaan ini kita sering melihat di mana-mana, dan resiko-resikonya pun dapat kita lihat, yaitu dapat tertimpa bahan-bahan bangunan atau jatuh dari kerangka bangunan. Untuk meminimalisir hal tersebut, kita perlu menggunakan APD lengkap, yaitu berupa helm atau yang lainnya. Dan kita juga harus mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan kerja tersebut. Di sini kami akan mengidentifikasi dua kasus tersebut menggunakan metode loss quotient model yang terdiri dari kelemahan kendali, penyebab dasar, penyebab langsung, insiden, dan kerugian. Insiden pada kasus satu. Di sini kami memiliki 7 kemungkinan insiden yang akan terjadi pada kasus satu, yaitu terjatuh ke laut, terkena semburan liar minyak bumi, terkena ledakan drum, atau terjepit alat, kontak langsung dengan suhu yang ada di lingkungan tersebut, terbentur barang keras, terhempas gelombang laut. Lalu ada penyebab langsung. Penyebab langsung pada kasus satu yaitu terdiri dari dua, ada substandard praktis dan substandard kondisi. Pada substandard praktis yang pertama yaitu pengoperasian alat tanpa izin, melepas alat keselamatan menggunakan peralatan dengan cara yang salah, tidak menggunakan alat pelindung diri, pengoperasian dengan kecepatan yang berlebih, salah meletakkan barang, posisi yang salah untuk melakukan tugas menggunakan peralatan yang rusak. Dan untuk substandard condition yaitu ada pengaman serta pelindung tidak memadai, sistem peringatan dini tidak memadai, bahaya kebakaran dan ledakan. Paparan tersebut terhadap temperatur penerangan yang kurang. Selanjutnya ada penyebab dasar. Penyebab dasar pada kasus satu terdiri atas faktor personal dan faktor pekerjaan. Pada faktor personal yaitu adanya lemah kemampuan fisik dan mental, gangguan psikis, kurangnya semangat kerja, tidak percaya diri dalam pekerjaan, dan gangguan kesehatan fisik pekerja. Untuk faktor pekerjaan itu ada kurangnya pengawasan dari pimpinan kerja, muncul problem intern pada proyek kerja, tidak sesuai kualitas alat penunjang kerja, kurangnya APD bagi para pekerja, kondisi lingkungan kerja yang toksik. Selanjutnya ada kelemahan pengendalian. Pada kasus satu, kelemahan pengendaliannya yaitu terdiri dari 3 poin. Pada poin pertama, program tidak sesuai, terdiri dari program kerja yang tak sesuai prosedur, tidak terdapat P2K dalam sistem kerja, waktu kerja yang tidak sesuai jadwal. Pada poin kedua, standar yang tidak sesuai, terdiri dari kurangnya standarisasi yang layak dari alat kerja, kurangnya APD dalam lingkup kerja, tidak terlaksana dengan baik tata tertib kerja. Pada poin ketiga, yaitu kepatuhan terhadap standar, terdiri dari menaati prosedur dan tata tertib kerja, menggunakan APD dengan baik, mengatur waktu kerja sebaiknya. Lalu ada juga kerugian. Kerugian pada kasus satu, yaitu satu bagi para pekerja, mengalami cedera fatal hingga kecacatan fisik yang bisa berujung kematian. Yang kedua, kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, kerugian finansial akibat pekerjaan. Poin kedua, ada kerugian bagi properti, yaitu rusaknya alat-alat penunjang kerja, biaya ganti rugi alat yang mahal, dan kegunaan alat yang sudah tidak optimal. Poin ketiga yaitu kerugian pada prosesnya. Proses kerja menjadi sangat tidak teratur dan hilangnya efisiensi waktu kerja. Poin keempat yaitu kerugian untuk lingkungannya. Rusaknya ekosistem sekitar akibat semburan liar minyak bumi, tercemarnya wilayah laut, kerusakan biota laut, dan kerusakan finansial yang cukup besar jika terjadi ledakan drum. Pada kasus 2, pada poin insiden memiliki 7 poin, yaitu yang pertama, jatuh dari ketinggian, terinjak, jatuhan barang dari atas, kontak langsung dengan suhu pada lingkungan tersebut, jatuh dan terguling, tertabrak, terkena barang yang roboh, atau terbentur barang yang ras. Penyebab langsung pada kasus 2 yaitu terdapat
dua sisi, yaitu substandar praktis dan substandar condition. Pada substandar praktis terdapat 13 poin, yaitu yang pertama, berjalan di bukan tempat berjalan biasa, lalu tidak memakai APD saat bekerja. 3, mengasah di lokasi ada gas yang mudah meledak atau terbakar. Keempat, merokok di lokasi berdebu atau gas mudah terbakar. Kelima, bekerja sembari bercanda. Keenam, keletihan dan kelesuan, lalu menggunakan peralatan yang dengan cara yang salah, mabuk, menggunakan peralatan yang rusak, mengoperasikan tanpa izin, posisi yang salah saat melakukan tugas, tidak tahu cara menggunakan alat, dan melepas alat keselamatan. Ada substandard condition. Yang pertama, tempat kerja yang tidak mematuhi standar. Kedua, APD yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu kebisingan, lalu jam kerja berlebihan, peralatan konstruksi rusak, sistem peringatan tidak memadai, kurang penerangan, kurang ventilasi, pengaman tidak memadai, dan ruang gerak yang terbatas. Pada penyebab dasar atau basic causes, di sini terhadap memiliki 7 poin, yaitu yang pertama kemampuan fisik atau psikologi yang tidak layak, kedua kemampuan mental tidak layak, ketiga memiliki stres fisik atau psikologi, yang keempat stres mental, kelima kurang pengetahuan, keenam kurang keahlian, dan yang terakhir motivasi kerja yang tidak tepat. Penyebab dasar job factor pada kasus 2 yaitu memiliki 6 poin. Yang pertama pengawasan atau kepemimpinan yang kurang. Kedua, engineer yang kurang atau salah. Yang poin ketiga, pengadaan atau purchasing yang kurang atau tidak standar. Keempat, maintenance yang kurang. Kelima, standar kerja, dan yang terakhir, salah pakai atau salah menggunakan. Kelemahan kendali atau lack of control pada kasus 2 yaitu poin pertama, program tidak sesuai, yaitu tidak memiliki P2 ketiga dalam sistem kerja. Lalu program kerja tidak sesuai dengan prosedur. Lalu waktu kerja tidak sesuai jadwal. Pada poin kedua, yaitu standar tidak sesuai. Yang pertama, peralatan tidak sesuai standar, lalu APD tidak sesuai dengan standar kelayakan. Kemudian yang terakhir, lingkungan kerja konstruksi yang tidak memenuhi standar. Pada poin ketiga, yaitu kepatuhan terhadap standar. Yang pertama, mematuhi tata tertib yang ada pada lingkungan kerja, menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan prosedur, lalu mematuhi jam kerja, dan yang terakhir tempat kerja atau lingkungan kerja sudah memenuhi standar. Kerugian atau loss pada kasus 2. Yang pertama, kerugian terhadap pekerjanya memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, dapat mengalami kecacatan atau kelumpuhan yang bisa berujung pada kematian. Lalu yang poin kedua, kehilangan pekerjaan. Poin ketiga, kesedihan anggota keluarga, dan yang terakhir, masa depan keluarga yang mungkin akan berbeda. Pada poin kedua, properti, yaitu yang pertama, kerusakan alat, bahan, dan bangunan. Poin kedua, kerusakan mesin. Poin ketiga, jumlah produksi dan mutu yang berkurang. Pada poin ketiga, proses, yaitu yang pertama, hilangnya waktu kerja, terhambatnya proses konstruksi karena harus mencari karyawan pengganti. Lalu proses konstruksi terhenti, dan yang terakhir, pembangunan kembali fasilitas. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan bisa rusak dan tercemar. Lalu lingkungan yang rusak bisa menyebabkan kegiatan konstruksi tidak dapat dilanjutkan kembali. Berikut merupakan gagasan-gagasan pemecahan masalah agar kejadian-kejadian atau kecelakaan kerja tidak dapat terulang. Pada kasus 1, yaitu yang pertama, terkait dalam menaati prosedur K3, yang kedua, menggunakan APD atau alat pelindung diri dengan baik dan benar, yang ketiga, pemeriksaan rutin kelayakan alat kerja, selanjutnya pemeriksaan rutin kesehatan para pekerja, lalu meningkatkan kualitas kerja dari masing-masing pekerja, dan yang terakhir, mengadakan evaluasi yang rutin dari pekerjaan tersebut. Pada kasus kedua, yaitu yang pertama, penggunaan APD sesuai dengan prosedur K3. Selanjutnya, tertib aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, pemeriksaan rutin alat-alat konstruksi secara kontinu. Poin 4, pemeriksaan rutin kesehatan para pekerja. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan manajemen waktu kerja yang baik. Dan yang terakhir, mengevaluasi sistem kerja dari para pekerja konstruksi. Berikut merupakan gagasan pemecahan masalah menurut saya, yaitu pada kasus 1, mematuhi tata tertib dan lingkungan kerja. 2, memakai APD lengkap. 3, memeriksa kondisi alat yang akan digunakan. 4, menjaga jarak pada saat menggunakan alat. 5, menggunakan atau melakukan evaluasi kerja. Yang keenam,
mengadakan pemeriksaan rutin. Yang ketujuh, mematuhi aturan P2K3. Pada kasus kedua, harus menaati tata tertib di lingkungan kerja. Yang kedua, memiliki atau memakai APD lengkap. Yang ketiga, memeriksa kondisi alat dan bahan yang akan digunakan. Yang keempat, menjaga jarak pada saat menggunakan alat. Kelima, melakukan evaluasi kerja. Keenam, mengadakan pemeriksaan rutin. Yang ketujuh, mematuhi aturan P2K3. Yang terakhir, mengevaluasi area konstruksi. Jadi hal tersebut tidak akan terjadi lagi dan kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.